Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan manusia pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar Rokib Aduri menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di atas. 1. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor. 2. Apa masalah yang dihadapi? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah masalah yang dihadapi adalah tentang kebersihan lingkungan dari sampah-sampah yang berserakan. 3. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah dengan cara mengajak warga untuk melakukan gerakan pungut sampah atau GPS. 4. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah karena sampah bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab semua masyarakat. 5. Apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah lingkungan akan indah dipandang dan warga masyarakat pun akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Ayo berdiskusi. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Diskusikan dalam kelompokmu, lalu sampaikan hasilnya di depan kelompok-kelompok lain. Maka alternatif hasil diskusi yang bisa kamu berikan adalah lingkungan di sekitar akan menjadi kotor dan bau, dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Bisa juga menyebabkan banjir akibat aliran air dan sungai tersumbat oleh sampah. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi.
Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Nah, di sana terdapat beberapa ya. Ada gantungan kunci, kemudian ada penjepit pulpen atau amplop. Kemudian di sana juga ada tempat pensil, lalu ada kursi dari drum bekas dan juga ada tas ya, biasa dari kemasan bekas bungkus makanan ataupun deterjen ya. Ayo berdiskusi. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam bentuk diskusi panel bersama seluruh siswa dalam kelasmu. 1. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? 2. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? 3. Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? 4. Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Pekerjaan sebagai pemulung adalah pekerjaan yang mulia karena para pemulung juga membantu mengurangi dan meminimalisir sampah-sampah yang ada di lingkungan. 2. Sangat apresiatif dan inspiratif karena mereka mampu memanfaatkan ulang, bahkan menambah nilai dari benda-benda yang sudah tidak terpakai. 3. Memilah sampah sesuai dengan kategorinya, tidak sembarangan membuang sampah. 4. Kita dapat ikut menghargai usaha jasa membuat benda-benda daur ulang dengan cara ikut menggunakan benda-benda daur ulang tersebut. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bahaslah bersama teman dan gurumu di kelas. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produksi pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain atau benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu, kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, supaya mereka lebih mudah dalam mempelajari pembahasan yang sama.
Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu bagian-bagian mana saja yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.